channel DJ Arif. Kali ini aku mau bahas tentang unexpected life orang Indo, khususnya aku pribadi ya, sebagai orang Indonesia yang tinggal di Jepang. Oh ya teman-teman, sebelum kita lanjut, jadi ini tuh khusus di Jepang bagian kita ya. Kalau di Tokyo atau kota-kota besar tuh kurang tahu kayak gimana. Yang jelas ini berdasarkan pengalaman aku sendiri, itu di salah satu kota di Jepang namanya Akita. Yang pertama, hidup di Jepang itu mahal. Jadi teman-teman harus tahu ya, di Jepang itu apa-apa mahal. Mulai dari sewa tempat tinggal, terus makan, terus ya walaupun ada beberapa yang murah ya. Jadi kalau misalnya teman-teman mau tinggal di Jepang itu teman-teman harus pintar cari-cari yang murah. Yang kedua, ternyata teman-teman, tidak semua orang Jepang itu buang sampah pada tempatnya. Aku sering kali lihat di jalanan tuh ada sampah yang nggak dibuang pada tempatnya. Aku ada videonya. Yang ketiga yaitu tidak semua juga orang Jepang itu taat aturan lalu lintas. Ada juga sih di antara orang Jepang, khususnya di sini tuh aku dapatin misalnya lampu lalu lintas lagi merah, terus ada juga yang melanggar gitu. Kemudian yang paling sering sih kalau di sini di tempat aku sendiri tuh ada Joy Pass namanya, semacam tempat penyeberangan bawah tanah. Nah di situ tuh kalau kita nyebrang itu harus dituntun gitu. Banyak orang Jepang yang malah naik sepeda, nggak dituntun sepedanya, malah dibawa aja gitu. Itu udah sering banget. Yang keempat, nah yang keempat ini, jadi di Akita sendiri itu aku ngerasain banget 4 musimnya ya. Mungkin di bayangan kalian musim semi, ada sakuranya, terus musim gugur, ada maple-nya, terus musim dingin, ada saljunya. Mungkin di pandangan kalian itu indah banget ya, memang indah banget, tapi itu tuh tidak seindah yang dibayangkan. Jadi kalau misalnya kita mau keluar itu bayangin aja suhunya sampai minus, dingin banget, bisa bikin kulit kita cedera. Terus musim semi juga masih dingin, jadi kita tuh kalau misalnya mau keluar-keluar harus pakai baju hangat deh pokoknya. Yang kelima yaitu orang Jepang tidak semuanya ramah. Kesalahan aku pribadi itu menganggap semua orang Jepang tuh ramah. Ya karena memang rata-rata mereka tuh ramah banget. Intinya aku ada beberapa orang Jepang itu yang cuek, yang gak ramah gitu. Kitanya udah nyapa konnichiwa, udah ohayo gozaimasu, tetap aja mereka cuek. Jadi menurut aku sih, kesimpulan aku sih, gak semua orang Jepang itu ramah. Yang keenam, gak ada semacam ojek online, nggak ada ojek yang bisa ngantar ke rumah kita gitu. Kalau di Indonesia kan ada GrabFood, ada GoFood gitu. Kalau di Jepang tuh nggak ada. Nggak tahu ya kalau di tempat lain, kalau di Akita sendiri nggak ada. Yang ketujuh, itu susah banget nemuin makanan halal. Ya ada sih beberapa, kita harus pesan online. Jadi ada beberapa website yang kita tuh bisa pesan online makanan terus nanti dikirim. Jadi kalau misalnya mau ke supermarket itu susah banget nyari yang halal, walaupun ada beberapa. Yang kedelapan, tidak ada masjid atau musola. Jadi di Akita sendiri tuh ada musola, satu-satunya itu ada di Akita University. Jadi buat anak-anak Akita University saja. Sedangkan aku kan bukan anak Akita University ya. Suami aku yang anak Akita University. Terus kalau misalnya kita jalan-jalan nih, kita mau sholat duhur, sholat asar, itu kesulitan banget karena aku punya baby. Jadi kita tuh sholatnya di ruangan menyusui gitu. Kalau nggak di ruang menyusui, kita di ruang ganti. Yang kesembilan, harus rajin jalan kaki atau sepedaan. Nah, jadi di Jepang itu, karena di sini tuh kena semua 4 musim. Jadi kalau musim salju, teman-teman harus siap-siap. Kalau misalnya yang punya sepeda nih, teman-teman harus siap untuk jalan kaki. Karena kalau musim salju itu kita nggak bisa buat bawa sepeda karena licin. Jalan kaki aja kita bisa jatuh kan, apalagi kalau buat naik sepeda. Jadi teman-teman harus rajin jalan kaki. Yang ke-10, ternyata naik sepeda di Jepang itu nggak boleh boncengan. Sekalipun ada boncengannya di belakang, tempat duduk di belakang itu ternyata nggak boleh boncengan loh. Sekalipun ada tempat duduknya di belakang itu ternyata buat keranjang belanjaan, terus tempat duduknya baby. Jadi aku ada sepeda aku kasih contoh kayak gini. Jadi ini tempat duduk anak aku gitu. Yang ke-11, ternyata orang Jepang itu rata-rata tidak bisa bahasa Inggris. Jadi kalau misalnya kita berkomunikasi itu ternyata mereka tuh sangat sedikit yang bisa bahasa Inggris. Sekalipun bisa itu ya bisanya kayak cuman dikit-dikit aja. Jadi kalau misalnya kita komunikasi itu susah banget gitu. Jadi kalau misalnya teman-teman mau tinggal di Jepang biar mudah,
Mungkin kalian bisa belajar bahasa Jepang dulu. Yang ke-12, tidak boleh foto sembarangan. Kalau ini sih menurut pengalaman dari teman aku ya. Jadi teman aku tuh suatu hari dia moto anak Jepang, dan terus tiba-tiba didatangin orang tuanya gitu, katanya itu buat apa, tolong ya dihapus gitu. Jadi kalau menurut aku ya, kalau mau moto-moto mending langsung izin aja gitu ke orangnya. 13, kalau kalian tinggal di Jepang, jadi di Jepang itu kan kita tuh tinggalnya, kalau misalnya nggak di rumah itu di aparto kan ya, semacam apartemen orang bilangnya, tapi di sini tuh kita bilangnya apato. Jadi di apato itu dinding antar kamar apato itu tipis, jadi teman-teman nggak boleh ribut. Yang ke-14, di Jepang ternyata buang sampah nggak boleh sembarangan. Ya tadinya aku pikir kita buangnya ya cuman milah-milah aja gitu, sampah basah, sampah plastik, sampah botol gitu. Ternyata enggak. Jadi di sini tuh ada kresek khusus gitu, misalnya untuk sampah yang daur ulang, untuk sampah yang bisa dibakar gitu. Terus di tempat teman aku, di apartemen teman aku tuh juga ada jadwalnya buat buang sampah, jadi nggak boleh sembarangan buang sampah tuh, ada jadwalnya. Yang ke-15, ternyata orang-orang Jepang itu budayanya itu dia mandinya itu malam. Jadi kalau di Jepang tuh ya jangan kaget ya teman-teman, mandinya itu malam sebelum tidur. Jadi kalau besoknya itu ya cuman sikat gigi, cuci muka, terus berangkat kerja gitu. Yang ke-16, yang aku tahu sebelum aku ke Jepang tuh air keran boleh diminum di Jepang. Ternyata pas nyampe sini tidak semua air keran tuh bisa diminum guys. Jadi terkhususnya di tempat aku ya. Jadi di sini tuh asrama internasionalnya tuh udah cukup lama. Jadi kalau menurut aku air kerannya agak sedikit ada rasa-rasa Fe-nya ya, ada sedikit rasa-rasa besinya. Jadi mending di supermarket itu ada khusus pengisian ulang gratis air minum. Kita tinggal beli ininya aja, jerigennya aja. Kita tinggal beli itu, terus kita bisa pakai sampai 2 tahun, isi ulang gratis. Kemudian yang terakhir, ini beberapa aja ya yang aku ingat. Sebenarnya ada banyak banget sih unexpected life di sini tuh, cuman yang ini aja yang kepikiran yang aku mau sharing ke teman-teman. Yang terakhir itu adalah ada alarm gempa. Jadi alarm gempa itu kalau misalnya di Jepang terjadi gempa, siap-siap HP kalian tuh ada alarmnya yang memberitahukan kalau dalam beberapa menit itu akan ada datang gempa ke tempat kita, dan kita disuruh untuk evakuasi ke tempat yang lebih aman gitu. Jadi alarm itu ternyata nggak cuma di HP. Jadi selain alarm itu masuk di HP, di televisi juga akan dimunculkan pemberitahuan bahwa ada gempa di daerah tertentu. Oke deh teman-teman, itu dia beberapa unexpected life menurut aku setelah tinggal di Jepang. Semoga video ini bermanfaat. See you on the next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.